Ya kalau udah salaman baru bisa ngomong. Kalau sekarang kan semuanya masih cita-cita. Kalau udah salaman ada fotonya, nah itu benar. Kalau gosip biarkan aja lah. Tapi ada Pak, maksudnya yang masuk radar sedang proses? Insya Allah ada. Karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Saya tidak mau gembar-gembor ya sebelum memang fix. Oleh Romani sudah bertemu dengan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erik, dan sudah terjadi ada kesepakatan yang luar biasa. Oleh Romani menyatakan dia siap untuk menjadi bagian terpenting dalam tim nasional. Dalam upaya juga PSSI dan Pak Ketua untuk membawa tim nasional ini terbang tinggi di Asia. Paling tidak bisa bertarung di Piala Dunia. Entah kita dapatkan pada Piala Dunia 2026. Seandainya kita masih punya harapan untuk bisa lolos sampai ke putaran keempat dengan menempati posisi keempat di grup C, dan itu menjadi harapan dari Pak Ketua Umum. Atau kita akan bertanding di Piala Asia 2027 di Arab Saudi dan menatap Piala Dunia. Sudah dikenalkan, Victor Gyökeres jadi penyerang mematikan timnas Indonesia. Dalam kejutan besar yang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara, PSSI secara resmi mengenalkan Victor Gyökeres sebagai pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Striker kelahiran Swedia yang saat ini bermain untuk Sporting CP di Liga Portugal tersebut, kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat Garuda dalam laga-laga internasional ke depan. Dengan kekuatan fisik, kecepatan, serta insting mencetak gol yang tajam, kehadiran Gyökeres diyakini akan menjadi revolusi besar bagi lini serang timnas Indonesia. Kabar tentang proses naturalisasi Gyökeres memang sudah mencuat sejak akhir tahun lalu, ketika PSSI mengumumkan akan mengevaluasi sejumlah pemain diaspora dan pemain asing berkualitas tinggi yang bersedia membela Merah Putih. Victor Gyökeres, yang memiliki keturunan jauh dari Indonesia melalui garis neneknya, masuk dalam radar setelah menunjukkan ketertarikan terhadap kultur Indonesia dan keinginan kuat untuk tampil di level internasional, mengingat persaingan ketat di skuad utama Swedia. Melalui proses yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR RI, akhirnya Victor resmi disumpah sebagai WNI pada awal tahun ini. Dengan administrasi yang rampung dan restu dari FIFA, Victor kini sah bermain untuk timnas Indonesia. Victor Gyökeres bukanlah pemain sembarangan. Lahir pada tanggal 4 Juni tahun 1998 di Swedia, ia memulai karir profesionalnya di klub lokal Brommapojkarna sebelum pindah ke Brighton dan Hove Albion di Inggris. Meskipun tidak terlalu bersinar di Premier League, ia menunjukkan taringnya saat membela Coventry City di divisi Championship. Puncaknya, musim 2022-2023, ia mencetak 21 gol dan membawa Coventry ke final play-off promosi. Prestasi itu membuat Sporting CP, salah satu klub raksasa Portugal, tertarik dan merekrutnya dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro. Di Liga Portugal, Victor justru tampil lebih mengerikan, tajam, agresif, dan menjadi top skor Liga dalam beberapa pekan pertama musim 2024-2025. Statistiknya mencengangkan, lebih dari 25 gol dan 10 assist hingga pertengahan musim. Dengan postur tinggi 1,87 meter, fisik kuat, dan kemampuan menggiring bola serta mencari ruang yang sangat baik, Victor merupakan tipe penyerang modern yang bisa menjadi target man sekaligus second striker. Tak heran jika ia dianggap sebagai tambahan yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Kehadiran Gyökeres di skuad Garuda mengubah peta kekuatan tim secara signifikan. Selama ini, Indonesia mengandalkan kombinasi pemain lokal dan diaspora seperti Rafael Struijk, Dimas Drajat, hingga Ramadan Sananta di lini depan. Namun, belum ada yang benar-benar konsisten mencetak gol saat menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Dengan Gyökeres, pelatih Patrick Kluivert kini memiliki senjata baru yang mematikan. Ia bukan hanya jago mencetak gol, tapi juga pintar membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan setimnya.
Dengan skema permainan cepat dan agresif yang diusung Kluivert, Victor bisa menjadi pusat dari segala lini serang timnas. Bahkan, beberapa analis sepak bola di Asia menyebut naturalisasi Gyökeres sebagai transfer terbesar dalam sejarah sepak bola ASEAN. Hal ini juga membuat negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia mulai waspada terhadap kekuatan baru Indonesia. Kabar ini langsung viral di media sosial. Tagar-tagar Gyökeres untuk Garuda menjadi trending topik di Twitter dan Instagram dalam waktu singkat. Para penggemar menyambutnya dengan antusias dan menyebut ini sebagai era baru sepak bola Indonesia. Banyak yang membandingkan momen ini dengan saat Stefano Lillipali pertama kali memperkuat Indonesia pada Piala AFF 2016, namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Media asing pun tak tinggal diam. ESPN, The Guardian, hingga Rekod Media Portugal meliput langkah mengejutkan ini. Beberapa menyebutnya sebagai langkah cerdas PSSI dalam membangun skuad kompetitif menjelang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Victor Gyökeres datang dengan reputasi mentereng, ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya juga bisa menjadi beban tersendiri. Ia harus beradaptasi dengan gaya bermain timnas, kualitas lapangan yang mungkin tak setara dengan Eropa, serta atmosfer sepak bola Asia Tenggara yang berbeda. Namun, Victor menyatakan siap menghadapi tantangan itu. Dalam wawancara perdananya sebagai pemain timnas, ia berkata, PSSI dan tim pelatih juga menyatakan tidak akan langsung membebani Gyökeres dengan target muluk-muluk. Namun, ia kemungkinan akan langsung dipanggil untuk laga penting di kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang. Langkah berani ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton di level Asia. Dengan kombinasi pemain muda berbakat lokal, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner, ditambah kehadiran Gyökeres, skuad Garuda tampak semakin solid. Jika semua berjalan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa melangkah jauh di Piala Asia 2027 atau bahkan lolos ke Piala Dunia 2026, mengingat format kualifikasi yang diperluas. PSSI juga dikabarkan terus membidik pemain keturunan lain di Eropa yang bersedia membela Garuda, demi memperkuat pondasi tim nasional. Dengan sudah dikenalkannya Victor Gyökeres sebagai bagian dari timnas Indonesia, era baru sepak bola nasional resmi dimulai. Sebuah babak yang penuh harapan, ambisi, dan tentu saja, tantangan. Namun satu hal pasti, kini Indonesia punya penyerang mematikan yang bisa menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawan Asia.